Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ali Muhammad. Masih melanjutkan tentang ta'limul ilmi ahlil Qur'anil Karim, ngaji sains Quran. Seri yang ketiga ya, silsilatun salisatun. Ya, silsilah as-salisah. Ya, seri yang ketiga. Temanya adalah Lughatul Usbu'. Bahasa jari, bahasa jari. Jadi kita bicara tentang di sini adalah bahasa jari. Karena memang kalau ngomong bahasa itu ada bahasa lisan, ada bahasa tulisan, ya, ada bahasa perbuatan, bahasa tubuh gitu ya. Kalau bahasa lisan itu ya disuarakan, kalau bahasa lisan tulisan itu ya huruf-huruf itu. Nah, artinya di sini kita bicara tentang bahasa jari. Jamaknya asobi. Lughatul asobi ya, bahasa jari jemari. Bismillahirrahmanirrahim. Adhalat Kudrata Agus Salim. Adhalat gumun ya, adhalat gumun. Sopo Belanda waktu itu. Kudrata Agus Salim ing kemampuane Haji Agus Salim. Ala ilqai khitabin ing atase penyampaiane pidato. Adhalat gumun kudrata Agus Salim ing kemampuane Agus Salim ala ilqai khitabin ing atase menyampaikannya pidato. Bilugota ini kelawan rong bahasa al Inggrisiyati iku bahasa Inggris wal Fransiyati lan bahasa Prancis. Fi muktamar amali ing dalem konferensi buruh atau ulikang bangsa dunia, yakni internasional, konferensi buruh ILO itu ya. Fi Geneva ing dalem Jenewa Swiss. Sopo al-Holandiyin, adzalat al-Holandiyin ing wong Londo. Adzalat al-Holandiyin gitu. Jadi begini. Pada saat Agus Salim menyampaikan pidato di konferensi ILO, konferensi buruh internasional, beliau itu menggunakan dua bahasa, yaitu Inggris dan Prancis. Nah, ini menarik sekali, hingga kemudian delegasi Hollandia ya, waktu itu kita masih dijajah, terkagum-kagum, ini kok ada pribumi iso bahasa Inggris, Prancis dan lancar sekali. Jadi tertarik sekali, hingga kemudian beliau ini menggetarkan dunia. Kalau kita baca sejarahnya, ya, Agus Salim ini namanya adalah Masyhudul Haq. Coba bayangkan, namanya lahir procot ini Masyhudul Haq. Karena nggak punya pesantren saja atau dia nggak disebut kiai gitu ya, kira begitu ya. Tapi sebenarnya kiai betul itu. Kiai Haji Agus Salim ya. Lahir tahun 1884 November tahun. Nah, wafatnya bulan 8 Oktober 1884, wafatnya 4 November 1954. Beliau ini adalah salah satu pahlawan ya, pahlawan nasional. Masya Allah. Nah, beliau ini menguasai ya 4 bahasa asing Eropa: Belanda, Inggris,
Jerman dan Prancis. Ini negara-negara superpower ketika itu. Kemudian 2 bahasa Timur Tengah yaitu Arab dan Turki. Nah, plus bahasa Jepang. Masya Allah. Plus bahasa Jepang. Kita bisa bayangkan ya seorang Agus Salim di masa-masa seperti itu bisa menguasai bahasa asing, 9 bahasa asing. Kira-kira belajarnya di mana dan bagaimana ya, gitu lah. Ya, maka kalau orang sekarang itu nggak bisa bahasa asing itu lucu. Ya kalau kita ngomong ngomong pergaulan internasional ya, lucu karena apa? Pembelajaran bahasa itu sangat mudah sekali, aksesnya bisa didapat, teknologinya ada, ya. Maka ya males aja lah kalau kita nggak bisa bahasa asing itu males aja. Males aja. Bukan karena nggak bisa, ya males gitu aja. Padahal kita kalau ngomong persaingan global itu harus kita kuasai bahasa asing itu. Harus kita kuasai. Ya harus, karena itu miftahud dauliyah ya, kunci internasional. Ya, kunci internasional. Dan orang kalau menguasai satu bahasa, misalkan kita ya berdakwah ke satu tempat, ya, lalu kita bisa bahasa setempat, bahasa lokalnya, itu akan mudah diterima. Dibanding kita tidak bisa bahasa setempat, bahasa lokalnya. Maka menguasai bahasa itu kata kunci untuk keberhasilan dakwah itu. Makanya santri saya harapkan harus minimal Arab atau Inggris atau dua-duanya itu, Arab Inggris. Nah, sekarang ada bahasa yang mestinya dikuasai karena itu bagian daripada kemajuan. Apa itu bahasa Mandarin misalnya. Kalau Pak Agus Salim bahasa Jepang bisa. Masya Allah, ini kan luar biasa ya, luar biasa. Nah, beliau ini kenapa sampai diberi mandat menyampaikan pidato di konferensi ILO di Jenewa ketika itu? Karena apa? Karena ini sejarah loh ya. Karena Agus Salim itu ya masyhudul haq ya, pembela kebenaran nama kecilnya. Dia itu memang ahli di bidang orator, iso pinter pidato, sekaligus dia jurnalis. Nah, dia di dalam melaksanakan ide-ide jurnalis malah disponsori oleh pemerintah Saudi Arabia ketika itu untuk membuat harian, membuat surat kabar. Nah, dalam rangka itu dia masuk kampung, keluar kampung, masuk perkebunan, memotret langsung bagaimana kondisi buruh di perusahaan-perusahaan Belanda. Nah, karena jurnalisme yang dia kuasai dan dia bisa keluar masuk dengan mudah, kemudian dia bisa menuliskan, merekam, dan punya kepentingan untuk mengangkat harkat mereka. Karena beliau adalah juga punya jiwa pejuang yang tinggi, idealisme yang kuat, maka dia dipilih. Ini catat ya, untuk mewakili buruh Indonesia. Waktu itu belum ada Indonesia, ya penjajahan Belanda ya, Gubernur Jenderal masih Hollandi untuk datang ke Jenewa menyampaikan pidato. Nah, yang membuat heran, kagum orang Belanda, iki kok enek orang pribumi bisa menguasai 2 bahasa sekaligus dalam pidatonya, Prancis dan Inggris. Nah, ini bahasa. Hatta anal Profesor Schumacher ya, sehingga seorang Profesor Schumacher namanya, imtadaha, memuji Agus Salim, maring Agus Salim, Kiai Haji Agus Salim, kaabin seperti orang tua, zakiyin, yang cerdas, wa abqariyin dan jenius, fit tahadusi, ing dalem ngomong, wal kitabati lan nulis, lugatin ya, kelawan sangan bahasa. Sampai ada penulis yang dia juga seorang guru besar namanya Schumacher memberikan pujian, wah, Agus Salim itu orang tua yang hebat ya, jenius, karena bisa bicara sekaligus menulis dengan 9 bahasa. Bayangkan. Makanya kita melihat Agus Salim itu perannya sangat luar biasa ya, sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Santri-santri harus seperti itulah.
sampai ditunjuk menjadi luar negeri, menteri luar negeri dan seterusnya itu. Masya Allah. Hunaka di sana itu lugatan halih ono bahasa fil ittisali ing dalam komunikasi. Yatimu sempurna apa nakluha penyampaiannya safahian kelawan lambe. Jadi ada bahasa memang itu tadi yang penyampaiannya itu menggunakan mulut. Wa yata'assaru lan iso gawe labet. Artinya wa yata'assaru lan iso memilih, iso berpengaruh, iso lah ing menyampaikan lugat bisyarikil kalami kelawan konco ngomong, wal wad'i al fi'li lan kondisional, ya situasi dan kondisi. Begini, ada bahasa kan yang cara penyampaiannya itu menggunakan mulut. Maka keberhasilan daripada bahasa mulut itu, bahasa lisan itu kalau ada lawan bicara. Dan juga topiknya itu sesuai sikon, situasi dan kondisi. Wad'il fi'li. Wa tafsiril ma'lumati wal muhakah. Dan dialog sekaligus penafsiran yang berlaku secara umum, as-sam'iyati bangsa pengrungon, wal basariyati bangsa penglihatan, wal jawanibi lan piro-piro aspek al-ma'rifiyati kang bangsa pengetahuan. Begini. Jadi kalau tadi diawali dengan narasi bahwa Agus Salim, pahlawan kita, membuat terkejut orang Belanda karena kemampuannya menyampaikan pidato dalam dua bahasa Eropa, Inggris dan Perancis. Maka kesimpulannya bahasa itu ada macam. Tadi saya katakan ada bahasa lisan. Bahasa lisan itu bahasa yang untuk menyampaikannya itu harus ada lawan bicara. Lawan bicara. Seperti saya ini sekarang menggunakan bahasa lisan. Lawan bicara siapa? Ya mustami, audien saya kan begitu. Nah kemudian sesuai topiknya itu dengan situasi dan kondisi. Artinya nalar itu sama ukurannya. Dan bisa dicerna oleh indera pengetahuan. Ya, wa tafsiril ma'lumat itu bisa dicerna oleh indera-indera pengetahuan. Baik itu indera dengar maupun indera mata. Itu bahasa lisan. Jadi yang diajak bicara itu sempurna indera dengarnya. Indera matanya itu akan menjadi lebih menarik. Hunaka di sana aidon juga nang kono kuwi ya nek lugotan ing bahasa. Yatimu sempurna taslimaha ing menyampaikannya bisifin kelawan baris minal ahrufi saking pira-pira huruf. La tata'atharu kang orang efek, ora butuh, ora berpengaruh bil makani kelawan panggonan wa zamani lan zaman. Walakin yajibu tetapi ini wajib apa taslim antafia untuk sinkron birobiti dengan relasi an-nahwi kang bangsa tata bahasa bainal ibaroti wal jumali ing dalam antaran ibarat lan kesimpulan. Jadi ada bahasa lisan. Bahasa lisan itu disampaikannya dengan lisan dan menariknya ada teman untuk ngomongnya. Untuk mendengarkan dan mengetahui isi daripada topik pembicaraan itu. Nah ada bahasa tulisan. Nah kalau bahasa tulisan itu bahasa yang tidak terpengaruh dengan makan zaman. Artinya tempat ataupun waktu. Dibaca kapan saja, di mana saja gitu ya.
Itu bahasa tulisan, ya bahasa tulisan. Tapi di situ harus menggunakan atau mematuhi unsur-unsur kebahasaan. Ya, gramatikanya, sastra mungkin begitu, nahwu sorofnya, tarkibnya gitu ya. Nah ini. Wakhiron, nah yang ketiga, yang terakhir maksud saya. Nah, tadi ada bahasa lisan, ada bahasa tulisan. Nah yang ketiga, hunaka di sana lugotan ada bahasa tas takhdimu kang gunakake al imaati ing isyarat. Alati tahtawi yang mengandung ala nidhami tikrori ing atase aturan pengulangan wal istibdali lan animasi ya istikrar itu wal istibdali lan ganti watanakudhi watakamuli watasdidi watasdidi. Jadi ada bahasa yang namanya yang terakhir itu bahasa isyarat. Ya. Bahasa isyarat. Ada bahasa lisan. Di situ ada lawan bicaranya. Ada bahasa tulisan, tidak tergantung situasi dan kondisinya. Yang penting memenuhi unsur-unsur gramatika, ada bahasa isyarat. Nah, bahasa isyarat ini dengan apa? Al-jari. Kalau bahasa orang Jawanya itu jari ya, al-jari. Jadi al-asabi. Ya, al-usbu'. Wa utawi jari ini saya pakai bahasa sini. Yani jari jemari usbu' itu asabi juz'un bagian minal jismi dari tubuh. Nah, jadi jari itu bagian, asabi itu bagian daripada tubuh. Yastaghtimu yang digunakan ghaliban umumnya li lughatil isyarati untuk bahasa isyarat. Nah, yang terakhir ini bahasa apa? Bahasa isyarat. Lah bahasa isyarat itu menggunakan, nah ini ketemu tadi lughatul usbu', lughatul asabi ya, menggunakan jari. Meliputi apa? Wa takawanulan meliputi minal ibhami jari jempol ya. Sebabati telunjuk. Wal usbul asad ini jari tengah. Wal binsir ya jari ini manis. Wal usbi as-saghir dan jari yang kecil ini apa? Yang kecil ini namanya kelingking ya, jari kelingking. Jadi bahasa lisan dengan mulut, bahasa tulisan dengan tangan, tulisan menulis. Nah, ada bahasa isyarat yang dengan jari. Nah, jari ini, jempol ini, kemudian ini semuanya ini berguna untuk isyarat itu. Seperti kalau siaran TV itu kan, nah itu kan ada pojok bawah itu biasanya ada penerjemah daripada bahasa lisan yang disampaikan oleh penyiarnya. Itu ada bahasa isyarat yang dipakai oleh mereka yang punya keterbatasan dengar ya, keterbatasan dengar, hingga dia bisa membacanya lewat isyarat yang sudah dibakukan, yang itu namanya bahasa jari. Bahasa jari. Nah, di sini kemudian ada hukum-hukum, ada kaidah-kaidah yang sudah disepakati tentang isyarat-isyarat daripada jari itu. Misalkan selamat datang, selamat sore, selamat pagi, selamat siang. Itu sudah ada kaidah-kaidahnya, ada kamusnya sendiri. Ya, ada kamusnya sendiri. Nah, itulah pentingnya kemudian kita mengatakan bahwa ada bahasa yang digunakan bahasa lisan, bahasa tulisan, bahasa isyarat. Nah, kita penting kok. Menguasai bahasa itu penting. Kita akan lebih bijak karena itu adalah jendela dunia. Nah, maka kalau dalam bahasa saya itu ada qaul ya, ada qaula layyina, ada qaula, itu banyak sekali qaul-qaul dalam Al-Qur'an itu adalah sarana komunikasi. Nah, bahasa ini juga demikian. Sarana komunikasi. Itu sangat penting. Berhasil dalam komunikasi, berhasil di dalam berkomunikasi akan berhasilkan tujuan. Tapi kalau gagal komunikasi,
gagal dalam tujuan. Contoh begini ya, ada peristiwa menarik ketika itu Gus Dur terpilih menjadi presiden. Padahal waktu itu PDIP itu menyalonkan Bu Mega. Nah, ketika aklamasi memilih Gus Dur di ruang Senayan itu, keluar ruangan Mas Saifullah Yusuf ya, Gus Ipul itu yang sekarang sekjen NU. Seperti cerita dia di podcastnya Dahlan Iskan, dia itu kan komunikator yang ulung, yang hebat beliau itu. Keluar tanpa tujuan dari gedung itu ke arah keluar. Nah kemudian kebetulan ada mobil yang ngelakson dia, didin gitu. Setelah toleh, ternyata Pak Taufik Kemas. Dia dipersilakan masuk ke dalam mobil. Diajaklah dia oleh, ini kebetulan sekali, sesuatu yang tidak disangka-sangka oleh Pak Gus Ipul waktu itu. Diajaklah ke rumah Bu Mega di Jagakarsa itu. Beliau masih pada posisi belum nerima keadaan. Akhirnya suasananya sangat menyedihkan gitu ya. Ini PDI tidak jadi presiden gitu loh. Ini ceritanya Gus Ipul ya. Nah akhirnya dia telepon ke Gus Dur, hingga sebelum pelantikan, dari telepon ya, komunikasi ini apa, bahasa lisan ya, bahasa lisan. Gus Ipul kepada Gus Dur berkenan mampir sebelum datang ke tempat pelantikan ke rumah Bu Mega. Hanya beberapa menit, sekitar 8 menit kata Gus Ipul. Kemudian Gus Dur menuju ke ruangan untuk dilantik jadi presiden. Nah ketika itu Bu Mega belum mau menerima jadi wakil presiden. Fakta itu belum mau ya, belum mau. Ini ceritanya Gus Ipul ya. Nah dari komunikasi yang didapat, bahasa lisan yang disampaikan Gus Ipul kepada Gus Dur menyimpulkan bahwa Bu Mega mau. Nah dari komunikasi yang disampaikan Gus Ipul kepada Pak Taufik Kemas almarhum, lalu diterjemahkan oleh Pak Taufik Kemas pun kepada Bu Mega juga mau. Asalkan kata Bu Mega waktu itu tidak melalui pilihan tapi aklamasi. Nah uniknya apa? PDI tidak mau menyalonkan. Akhirnya lobby-lobby politik yang dibuat oleh Gus Ipul salah satunya yang mencalonkan untuk menjadi wakil presiden adalah PKB. Nah kita di sini tidak melihat sebuah dinamika politik, tapi kita melihat bagaimana pentingnya komunikasi. Seorang Gus Ipul ya, Gus Ipul itu dulu kan orang multitalenta itu, orang multitalenta. Bayangkan dia jadi DPR RI itu dari PDI Perjuangan, padahal di habitatnya orang NU. Kemudian jadi menteri, kemudian jadi wakil gubernur, wali kota gitu ya, sampai kemudian jadi sekjen NU ini. Karena apa? Karena beliau memang ahli komunikasi. Orangnya santai, tenang. Kepada siapa saja itu enak bergaul, Masya Allah. Nah ini yang saya sebut keberhasilan suatu tujuan itu ditunjang oleh komunikasi. Maka Gus Ipul sering mengatakan, kalau saya ini membumi, kalau Pak Jokowi itu melangit. Bayangkan Pak Jokowi wali kota, gubernur, presiden. Kalau saya enggak, DPR, menteri, wakil gubernur, wali kota lah. Saya malah membumi ya, kata Gus Ipul. Nah, jadi komunikasi itu sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Banyak persoalan-persoalan yang berat, pelik, sulit ya, selesai kok dengan komunikasi-komunikasi itu. Makanya komunikasi itu harus dikuasai. Nah untuk menguasai komunikasi harus menguasai bahasa. Apa itu bahasa lisannya, apa itu bahasa tulisannya, atau bahkan mungkin bahasa-bahasa isyaratnya. Itu penting ya. Itu sangat penting sekali. Makanya orang-orang dulu dalam berdakwah, bayangkan kalau mereka itu dari Cina, mereka itu dari Arab, kan jelas bahasanya bukan bahasa setempat, bahasa lokal di sini, Jawa misalnya, bahasa Sumatera misalnya, tidak. Tapi bagaimana mereka berdakwah di tempat yang dia tidak menguasai bahasa? Tentu mereka terlebih dahulu belajar bahasanya. Nah, orang yang
terkenal menguasai bahasa asing di zaman itu, ya zaman-zaman perjuangan, dan berani menyampaikannya karena beliau pintar menyampaikannya sekaligus bisa menuliskannya, itu Agus Salim. Haji Agus Salim, namanya Masudul Haq ya masa kecilnya. Nah, maka dia terpilih untuk menyampaikan pidato tentang buruh internasional di Jenewa ketika itu ya. Nah, ini mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Sekali lagi jangan lupa kuasai bahasa, karena itu jendela pengetahuan dan pergaulan dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.